Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hampir seluruh penduduk Baghdad mengetahui siapa itu Abu Nawas, seorang sufi jenaka yang penuh dengan nasihat-nasihat konyol. Akan tetapi, di balik nasihat konyolnya itu ternyata mengandung kebenaran. Hal inilah yang membuat raja negeri seberang terkagum-kagum dengan sosok Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, raja tersebut bertamu ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia menyatakan keinginannya supaya dipertemukan dengan Abu Nawas. "Ada perlu apa dengan Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid. "Saya ingin tahu apakah Abu Nawas benar-benar sebijak yang diceritakan orang-orang," jawab tamunya yang juga seorang raja. Mendengar keinginan tamunya itu, Raja Harun al-Rasyid pun segera perintahkan beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, tamu saya ini seorang raja dari negeri seberang. Katanya beliau ingin bertemu denganmu," kata baginda raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya ada kepentingan apa wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. Kemudian raja negeri seberang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu. Berikan padaku nasihat yang terbaik dalam 3 kata saja," pinta raja tersebut. Abu Nawas merenung sejenak. Ia pun kemudian menjawab, "Nasihat 3 kata saya adalah jangan mendengarkan nasihat." Raja itu pun terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Coba jelaskan padaku." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Wahai raja, ketika Anda menerima nasihat, Anda harus memutuskan suatu masalah dengan baik dan bijak. Tapi jika Anda tidak mendengarkan nasihat sama sekali, Anda tidak perlu khawatir apakah harus memutuskannya dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, nasihat terbaik adalah jangan mendengarkannya," terang Abu Nawas. Raja tersebut pun tersenyum dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Ia melihat bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang kebijaksanaan. Cerita ini menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan jawaban yang sederhana, namun dalam pada pertanyaan yang sulit. Ia menunjukkan bahwa terkadang ketidakpahaman adalah solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang sulit. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Ketika ia bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat bingung, Abu Nawas bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Pria itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sangat malang. Aku memiliki 3 keinginan besar, tetapi aku tidak tahu bagaimana mewujudkannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Apa 3 keinginanmu?" tanya Abu Nawas. Pria itu lalu berkata, "Keinginanku yang pertama, aku ingin menjadi kaya dan memiliki harta berlimpah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, untuk permintaanmu yang pertama, aku akan memberimu tumpukan uang emas." Seketika itu juga pria tersebut kini telah menjadi kaya raya. Kemudian pria itu kembali berkata, "Untuk permintaan kedua, aku ingin mempunyai istri yang paling cantik." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu berkata kepadanya, "Untuk permintaan kedua, aku akan memperkenalkanmu dengan putri sahabatku." Setelah keduanya bertemu, si pria langsung jatuh hati. Ia pun segera menikahinya. Esok harinya, si pria mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku masih ada permintaan satu lagi.
kata pria tersebut. Berarti ini adalah permintaan terakhirmu. Katakan, apa keinginanmu? Tanya Abu Nawas. Untuk permintaan yang ketiga, aku ingin sepertimu Abu Nawas, bijaksana dan juga cerdas, balas pria tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum. Ia pun kemudian berkata, untuk permintaanmu yang ketiga, aku akan memberimu sebuah buku. Setelah mendapatkan bukunya, pria itu pamit pulang dengan perasaan senang. Setibanya di rumah, ia mengamati sampul buku tersebut. Dengan buku ini, aku akan menjadi seorang yang bijak, pikirnya dalam hati. Namun, ketika ia membuka buku yang diberikan Abu Nawas, ia mendapati bahwa buku tersebut kosong, tidak ada tulisannya sama sekali. Hal ini membuatnya menjadi bingung dan memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, buku ini kosong, aku tidak mendapatkan pengetahuan apapun, kata pria tersebut. Abu Nawas menjawab, bukankah kau telah mendapatkan dua keinginanmu? Pertama, kau telah memiliki tumpukan emas yang merupakan simbol kekayaan. Kedua, kau sudah memiliki istri yang cantik. Ketahuilah, keduanya itu mudah didapatkan. Sedangkan permintaanmu yang ketiga itu tidak akan kau dapatkan dalam waktu singkat. Kau harus mempelajarinya, yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan orang-orang. Hilangkan sifat ego dan merasa benar sendiri. Belajar memahami karakter orang-orang di sekitarmu agar ucapanmu tidak menyakiti hati mereka. Intinya, kebijaksanaan itu harus ditemukan dan dipelajari dengan usaha dan dedikasimu sendiri, tutur Abu Nawas. Ternyata harga sebuah kebijaksanaan sangat mahal dan tidak mudah, ujar pria tersebut. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan video episode yang ke-31 di mana Abu Nawas menghancurkan istana raja dengan dalih membunuh lalat-lalat nakal. Ternyata imbas dari kejadian tersebut, Baginda Raja menaruh dendam kepada Abu Nawas. Baginda Raja begitu berhasrat ingin membalaskan dendamnya dengan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun Baginda Raja bingung dengan cara apa lagi supaya Abu Nawas bisa terjebak melakukan kesalahan. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Baginda Raja, bukankah Abu Nawas paling takut dengan beruang? Aku punya ide sekarang. Abu Nawas kali ini pasti tidak bisa lolos, ucap Baginda Raja girang. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Hei Abu Nawas, aku ingin kamu ikut saya berburu ke hutan, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, memangnya Paduka Raja mau berburu hewan apa? Tanya Abu Nawas. Saya akan berburu hewan beruang, jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas langsung menelan ludahnya. Abu Nawas merasa takut dan gemetaran, tapi ia tak berani menolak perintah Baginda Raja. Tapi sebentar lagi akan turun hujan Baginda Raja. Justru itu. Ayo sekarang kita berangkat. Abu Nawas, kamu akan saya beri kuda yang lamban. Saya dan para pengawal menggunakan kuda yang larinya cepat, kata Baginda Raja. Nanti bila turun hujan, silahkan kalian berlindung dengan cara kalian masing-masing. Pokoknya pas jam makan siang, kalian sudah berkumpul di tempat peristirahatanku. Dan saat berkumpul, baju kalian tidak boleh basah, jelas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya segera bergerak. Sementara Abu Nawas yang mengendari kuda lamban tentunya tertinggal jauh di belakang. Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja sengaja menjebak dirinya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja bersama pengawal langsung mencari tempat perlindungan untuk berteduh. Setelah hujan mereda, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan yang telah ditentukan. Setibanya di tempat peristirahatan,
Tak lama berselang Abu Nawas datang. Baginda dan para pengawalnya terkejut melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalau Abu Nawas menerobos hujan deras, pasti bajunya basah. Kalaupun ia berteduh, pastinya datang tidak tepat waktu. Karena kuda yang dikendarai sangatlah lamban, pikir Baginda Raja dalam hati. Hari kedua, Abu Nawas kembali diajak berburu. Kali ini, Abu Nawas diberi kuda yang cepat, sedangkan Baginda Raja dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja yang mengendarai kuda lamban basah kuyup diguyur hujan karena kudanya tidak dapat berlari kencang. Ketika Baginda Raja dan para pengawalnya tiba di tempat peristirahatan, ternyata Abu Nawas sudah duluan sampai di tempat itu, tentunya dengan baju yang masih kering. "Hei Abu Nawas, ilmu apa sih yang kamu pakai? Kenapa bajumu tidak pernah basah kena hujan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Mudah tuanku," jawab Abu Nawas. "Hamba tidak perlu pakai ilmu sakti. Karena kalau hujan datang, hamba segera melepaskan semua baju hamba. Lalu baju tersebut saya lipat dan saya duduki. Setelah hujan mereda, baru hamba pakai kembali baju hamba," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Berbicara tentang hujan, ada kisah menarik seseorang yang bernama Abdullah yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Saking ambisinya ingin mengalahkan Abu Nawas, ia sampai membuat daftar pertanyaan yang kira-kira sulit untuk dijawab. Tepat pada saat petang hari, hujan rintik-rintik mengguyur kota Baghdad. Abdullah tidak sengaja melihat Abu Nawas dari kejauhan. Abu Nawas terlihat berlari menghindari hujan. Melihat kejadian itu, ia berpikir, inilah saat yang tepat untuk mengalahkan Abu Nawas dengan ide cemerlangnya. Ia akan mencecar dengan pertanyaan yang dirasa sangat sulit untuk dijawab. Abdullah lalu menghampiri Abu Nawas yang sedang berteduh di salah satu rumah warga. Sementara Abdullah sengaja membiarkan dirinya terkena air hujan. "Hei Abu Nawas, banyak orang bilang bahwa kamu seorang yang alim. Kamu selalu berdoa meminta anugerah dan rahmat kepada Allah. Tapi ketika hujan turun, mengapa kamu malah lari dan menghindarinya? Bukankah hujan adalah rahmat Allah?" tanya Abdullah. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Kamu sendiri sudah tahu hujan adalah rahmat. Kenapa kamu injak-injak?" Alih-alih mencecar dengan pertanyaan berikutnya, Abdullah pun ikut berteduh di salah satu rumah warga bersama Abu Nawas. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," gumam Abdullah dalam hati. Kisah selanjutnya. Di episode 206 kemarin diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai keledai yang jahat. Semenjak orang-orang tahu watak keledainya Abu Nawas, mereka pun menyadari atas kekeliruannya. Mereka tidak lagi menyalahkan Abu Nawas. Wajar saja Abu Nawas memukulinya, karena si keledai malas disuruh dan sering melukai dirinya. Pada episode kali ini, Abu Nawas hendak melelang keledainya, karena dia sudah tidak tahan menghadapinya. Tapi yang jadi permasalahan, apakah keledainya laku dilelang? Mengingat masyarakat sudah pada tahu watak daripada keledainya. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia lalu memberikan keledainya kepada seorang bandar agar dibantu menjualkannya. Bandar pun pergi ke pasar untuk menjajakan keledainya Abu Nawas. Si bandar terus menyebut-nyebut keunggulan keledai yang dibawanya itu. Orang-orang pun segera berkerumun di sekitar keledai dan mereka berlomba saling menambah penawaran harga. Sedangkan si bandar terus-menerus berkata, "Keledai ini kuat berjalan dan banyak manfaat. Ayo, siapa yang berani menawar lebih tinggi?"
tiba-tiba datang seseorang yang rupanya mengenali keledai tersebut. "Bukankah itu keledai milik Abu Nawas? Dia kan suka menggigit dan menendang," kata orang itu memberitahu. Orang-orang yang sudah berkerumun mendadak membatalkan tawarannya, dan ketika mereka akan membubarkan diri, muncullah Abu Nawas. "Ini bukan keledaiku, justru sebab keledai ini istimewa, aku ikut dengan kalian untuk menawarnya," kata Abu Nawas berpura-pura. Setelah orang-orang mendengar hal itu, mereka pun kembali seperti semula dan saling menambah penawaran dengan harga lebih tinggi. "Saya tawar dengan harga 50 dirham, ucap Abu Nawas memancing. Tapi sayangnya tidak ada orang yang berani menaikkan harga lebih tinggi dari Abu Nawas. Mereka hanya berani menawarnya dengan harga 30 dirham. Setelah lama menunggu, tidak ada satu orang pun yang berani menaikkan harganya melebihi Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang ditunjuk sebagai pembeli karena ia yang paling tinggi penawarannya. Abu Nawas kemudian memberikan uang 50 dirham kepada si bandar. "Aduh, rencanaku gagal total," pikir Abu Nawas. Namun sebagian orang yang tidak tahu rencana Abu Nawas mengucapkan selamat atas kemenangan Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa berpura-pura bahagia. Lalu Abu Nawas memegang keledai itu dan kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Sesampainya di rumah, dia duduk bersama istrinya dan menceritakan masalah lelang tadi. "Mungkin ini hari sial bagi kita, wahai suamiku, karena aku juga mengalami hal yang sama," ujar sang istri. "Memangnya apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku tadi pergi untuk membeli keju 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Tapi ketika si pedagang tengah lengah saat menimbang keju, aku segera menambahkan beban timbangannya dengan kantong uang yang aku bawa. Maksudku sih biar isinya lebih banyak. Selanjutnya aku mengambil keju dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi aku lupa kalau kantong uangku tertinggal di timbangan," kata istrinya bercerita. "Memangnya harga keju 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "1 dinar, wahai suamiku," jawab istrinya. "Lalu berapa jumlah uang yang ada di kantong?" tanya Abu Nawas kembali. "Semua uang yang kita miliki," balas istrinya. "Aduh, sial sekali nasib kita," ucap Abu Nawas sambil tepok jidat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan beberapa bulan belakangan ini Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun lalu mencoba peruntungan nasib dengan beralih menjadi penjual bunga. Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukalah toko bunga di depan rumah. Usahanya ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh orang-orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga di toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. "Cantik sekali bunga ini. Besok beli lagi yang banyak," kata sang permaisuri kepada utusannya. Esok paginya utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli berbagai macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang. Apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian, utusan sang permaisuri tak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit, tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukup aneh, sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan, tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya.
Lalu penasehat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri," saran penasehat istana. "Benar juga usulanmu, mari kita adakan," timpal Baginda Raja. Sayembara pun segera dibuat. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Badan ini terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini wahai penasehat istana? Upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2 hari lagi," jawab penasehat istana. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hai Abu Nawas, kamu sudah dengar kabar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantesan beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak, ada sayembara. Barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberi hadiah uang yang banyak," tutur tetangganya. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit Paduka," tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku, sebab tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya mengobati sang permaisuri," kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kamu kan bukan tabib Abu Nawas. Apa kamu yakin kamu bisa?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan adalah Allah? Dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. "Baiklah, lalu ramuan apa yang kau bawa?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak membawa ramuan apa-apa Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana," balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan berkeliling ke seluruh area istana. Saking luasnya istana, sampai sore hari Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri," kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarnya. "Katakan Abu Nawas, katakan apa obatnya?" tanya Baginda Raja tidak sabar. "Obatnya adalah taman bunga Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Taman bunga? Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan taman bunga seperti dulu, agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak berjalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat," jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam.
Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah jadi gedung pertemuan, kata Baginda Raja dalam hati. Baiklah, akan aku coba. Pengawal, bongkar gedung pertemuan dan jadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya, titah Baginda Raja. Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian, taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas lalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik, sang permaisuri kaget dan kegirangan. "Sungguh indah sekali," teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. "Cantik sekali bunga ini," ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria, seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum, bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada diri istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. "Ini hadiah untuk kamu Abu Nawas, karena telah berhasil menyembuhkan istriku," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. "Terima kasih Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas kegirangan. "Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah taman bunga?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli. Tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapati bunga-bunga yang ia beli. Dan taman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena taman bunganya dibongkar. Dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan taman bunganya, tapi ia tak berani mengatakannya kepada Paduka," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. "Analisamu sungguh luar biasa Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik, tapi bisa dengan cepat memahami situasi," puji Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Keinginan Raja Harun al-Rasyid untuk menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergejolak. Tapi sang raja sudah kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Hampir semua cara sudah dilakukan, namun Abu Nawas selalu saja bisa lolos. Kecerdikan Abu Nawas malah terkadang membuat sang raja harus menanggung malu. Alih-alih bisa menjebak Abu Nawas, tapi endingnya malah dirinya dipermalukan. Hal itulah yang membuat sang raja kapok untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari celah kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri. Begitu juga untuk menjebak ulama harus dengan ulama, ujar penasehat istana. Mendengar itu sang raja pun tersenyum, seolah menemukan cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Sang raja menyetujui usulan tersebut, lalu menyuruh punggawa istana untuk dicarikan ulama ilmuwan yang berilmu tinggi. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik untuk menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain.
Ulama andalan Baginda Raja itu mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal kepada Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa membawanya ke tiang gantungan atau hukuman pancung. Peribahasa mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Sementara Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seceria sekarang ini. Keyakinan orang banyak bertambah mantap bahwa Abu Nawas akan berakhir di tiang gantungan. Namun hanya satu orang yang tetap tidak yakin. Dia adalah istri Abu Nawas. Istri Abu Nawas yakin kalau suaminya pasti akan bisa lolos dari hukuman mati. Ketika Abu Nawas dibawa ke lapangan untuk menghadapi hukuman mati, Abu Nawas malah terlihat tenang. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Suasana mendadak hening saat dibacakan hukuman mati yang akan dihadapi Abu Nawas. Sebagai sambutan terakhir, sang raja pun ikut berpidato. "Hai Abu Nawas, adakah permintaan terakhir yang ingin kau sampaikan?" tanya sang raja. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan oleh Abu Nawas. "Ada Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Sebutkan," ucap Baginda. Abu Nawas berkata, "Sudilah kiranya hamba diperkenankan untuk memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda Yang Mulia," pinta Abu Nawas. "Baiklah," jawab Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. "Paduka Yang Mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar maka hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah maka hamba dihukum pancung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau memang orang yang aneh Abu Nawas. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersendau gurau. Tetapi ketahuilah wahai Abu Nawas, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana," ujar Baginda sambil tertawa. "Hamba tidak bersendau gurau Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. "Hamba minta dihukum gantung Baginda Yang Mulia," teriak Abu Nawas. Semua yang hadir kaget. Orang-orang belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan itu. Tetapi Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula terpingkal-pingkal mendadak berhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas untuk menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. "Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung, dan itu adalah permintaan hamba yang terakhir yang disetujui oleh Baginda Raja. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung," kata Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Mereka tak menyangka dengan jawaban seperti itu. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Mau tidak mau, Abu Nawas pun lolos dari hukuman mati. Namun untuk menutupi malu atas kekalahannya, sang raja berkata, "Abu Nawas,
Aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, itu gampang sekali tuanku, kata Abu Nawas. Iya, tapi berapa? 100 jutakah? 100 miliarkah? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai, jawab Abu Nawas. Kau ini bagaimana? Mana ada orang bisa menghitung pasir di pantai? Ujar Baginda Raja heran. Abu Nawas kembali berkata, kalau begitu bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Kau memang cerdik Abu Nawas, kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar leluconmu yang baru, perintah Baginda Raja. Siap Baginda, kata Abu Nawas. Lalu Baginda Raja memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.